Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Farel Adam Luhur Purnomo, Maulana Naufal Kurniawan, dan Ria Ramadhani. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Bapak Abdul Hakam Sulauddin dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami di sini akan membahas tentang otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah itu? Jadi definisi otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Arti dari otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerah sendiri. Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Perkarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Tujuan dan prinsip otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut. 1. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi. 3. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. 4. Dapat mewujudkan pemerintahan daerah. 5. Dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. 7. Dapat menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi dari pihak DPRD. Selanjutnya, terdapat 3 prinsip dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yakni 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri. Berikut pemerintahannya, kecuali jika terdapat wewenang yang menurut peraturan undang-undang memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. 2. Prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata sudah ada serta mempunyai potensi untuk dapat terus tumbuh, berkembang sekaligus hidup sesuai potensi suatu daerah tertentu. 3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip ini bermakna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan yang ingin dicapai menurut prinsip ini adalah mampu memberdayakan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang direncanakan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal. Salah satunya adalah menguatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jika di masa sebelumnya DPRD hanya sebagai stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif, setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Pemberlakuan otonomi daerah beserta akibatnya memang amat perlu dicermati, tidak saja memindahkan potensi korupsi dari Jakarta ke daerah. Otonomi daerah juga memunculkan raja-raja kecil yang mempersubur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping itu, dengan adanya otonomi daerah, arogansi DPRD semakin tidak terkendali karena mereka merupakan representasi elit lokal yang berpengaruh. Karena perannya itu,
Di tengah suasana demokrasi yang belum terbangun di tingkat lokal, DPRD akan menjadi kekuatan politik baru yang sangat rentan terhadap korupsi. Sebagaimana diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2004, publik seharusnya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan. Namun, di beberapa daerah yang sudah diadopsi sistem otonomi daerah, kenyataan yang terjadi masih jauh dari harapan. Pengambilan keputusan belum melibatkan publik dan masih berada di lingkaran elit lokal, provinsi, dan kabupaten atau kota. Belum terlibatnya publik dalam pembuatan kebijakan itu tercermin dari pembuatan peraturan daerah atau Perda. Walaupun pelaksanaan otonomi daerah lebih memikirkan peningkatan pendapatan daerah seperti yang ditunjukkan dari ringkasan penelitian tentang desentralisasi di 13 kabupaten di Indonesia. Implementasi otonomi daerah selain telah mendekatkan pemerintah di tempat dengan masyarakat, juga mendorong bangkitnya partisipasi warga. Otonomi daerah di lain pihak memperkenalkan kecenderungan baru, yaitu banyaknya lembaga sosial masyarakat baru yang bertujuan untuk mengatasi konflik, perbedaan etis, dan masalah sosial ekonomi dengan bantuan minimal dari pemerintahan lokal.